Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan materi berikutnya. Kita sudah masuk di LKS tema 4, muatan bahasa Indonesia, KD-nya 3.6, materinya adalah pantun. Anak-anak buka buku LKS tema 4, subtema 1, pelajari tentang pantun sambil mendengarkan penjelasan dari Miss Murni lewat video. Anak-anak, pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Pantun disebut juga dengan puisi Melayu. Lanjutkan anak-anak, ciri-ciri pantun. 1. Bersaja AB-AB. 2. Terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat ada 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi. Menjelaskan isi pantun, anak-anak. Miss Murni akan menjelaskan isi pantun ya. Di sini ada satu contoh pantun, satu bait pantun. Baris pertama berbunyi bawa paku dan juga palu. Baris kedua digunakan untuk buat pagar. Baris yang ketiga olahraga rutin sangatlah perlu. Yang keempat, baris keempat tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, keterangannya baris 1 dan 2, 1 dan 2 disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah baris isi. Kemudian bersaja AB-AB. Perhatikan baris 1 dan 2 yaitu akhirannya, urut akhirnya adalah U dan R. Baris ketiga juga sama, 3 dan keempat juga sama, yaitu U dan R ya. Jadi baris 1 dan 3 UU, baris 2 dan keempat RR, AB, AB. Satu bait terdiri dari 4 baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contoh, bawa paku dan juga palu, ini dihitung ternyata dapat 9 suku kata, berarti termasuk di dalamnya ya, ciri-ciri dari pantun. Contoh yang kedua, bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit, mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Ya, perhatikan yang bagian sampiran dan bagian isinya. Kemudian makna pantun di atas adalah kita harus bersyukur bisa menjaga kesehatan sebelum sakit. Menjelaskan isi pantun yang berikutnya, contohnya adalah bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangatlah perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Ya, jadi maknanya di sini adalah pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Jenis-jenis pantun. Pantun dapat dibagi 2, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan usia. Untuk berdasarkan isi dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pantun jenaka, 2. Pantun teka-teki, 3. Pantun nasihat, 4. Pantun kiasan. Kemudian berdasarkan usianya dapat dibagi 3, yaitu pantun anak-anak, 2. Pantun orang muda atau nama lainnya remaja, yang ketiga pantun orang tua atau pantun dewasa. Kita akan jelaskan satu persatu. Jenis pantun berdasarkan usia, yang pertama adalah pantun anak-anak. Contohnya, hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Pantun orang muda, contohnya, bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Pantun orang tua, contohnya, burung beo burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak yang berbakti. Sekarang jenis pantun berdasarkan isi tadi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama kita bahas contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar, kita bergaya hidup sehat. Contoh pantun jenaka, berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi, dari mana asal bau tak sedap, ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah,
Untuk pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Untuk pantun jenaka berisi hal-hal candaan atau lucu tentang asal bau yang tidak sedap. Lanjut ke berikutnya, pantun teka-teki dan pantun kiasan. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Jawabannya adalah kambing. Kalau pantun kiasan, lihat adik duduk termenung membayangkan enaknya kue pai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Untuk pantun teka-teki terdapat pertanyaan ya, di bawahnya dapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Sedangkan pantun kiasan, pantun yang berisi kata-kata kiasan yang mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, anak-anak perhatikan pantun berikut. Miss Murni kasih tugas. Pergi mendaki ke gunung tinggi, di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Soalnya, apa jenis pantun tersebut? Nanti tolong dijawab. Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Kemudian yang 3, apa isi atau makna pantun tersebut? Nah, tugas tersebut anak-anak tulis soal dan jawaban di buku tulis yang rapi, beri nama dan nomor absen, kirim ke CR, dan jangan lupa foto anak sedang belajar. Ini sudah termasuk absen. Oke anak-anak, sekian dulu pelajaran dari Miss Murni tentang pantun. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.